warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadir Naksabandiyah Pondok Pesantren Syariah Yayasan Madrasah, bil khusus guru mursyid kita Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Mas'ud Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Abah karena kita telah ruh kita dalam genggaman beliau diusulkan kepada Allah. Semoga dengan barakah manaqib ini Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu bapak, anak, saudara kita, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita yang hadir beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat. Rezeki kita semuanya lo berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang turah-turah berkah, kaya raya. Anak turun kita dijadikan sama Allah menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Dan kita semuanya hadir beserta anak turun semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu dan selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia dengan barokah manaqib, barokah mursyid. Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak kalah penting bagi ikhwan wal akhwat yang mungkin sama Allah sudah dipertemukan jodoh tapi belum mendapatkan keturunan. Semoga Allah dengan wasilah barokah manaqib ini, barokah mursyid, Allah lekas memberikan hadiah keturunan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa khususnya agamanya. Tak lupa pula bagi ikhwan wal akhwat yang harapannya belum tercapai terutama yaitu jodoh. Semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Dengan barokah manaqib ini, barokah mursyid, Allah mengabulkan segala hajat-hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada para wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para ajengan, para ustadz asatidzah, di sini
Yang sangat kami hormati ada Kiai Amitata, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, para pengagas manakib MOS, Teh Susi, Umi Sahid, Bu Wahyuni dari Inggris dan yang lainnya, ikhwan wal akhwat semuanya. Semoga semuanya yang ikut serta melestarikan, mengamankan, mengamalkan amaliyah guru mursyid manakib ini, semoga selalu bahagia semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan bisa masuk ke tempat bahagia, yaitu majelis manakib. Majelis manakib adalah majelis bahagia. Siapa yang masuk manakib, dia daftar bahagia. Majelis manakib itu majelis berkah. Barang siapa masuk ke tempat yang berkah, maka kehidupannya penuh kebahagiaan dan keberkahan, segala hajatnya. Semua menjadi keberkahan. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah. Semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, sebetulnya pada hari ini yang memberikan khidmat ilmiahnya yaitu Kiai Atep. Tapi dalam hati saya tadi sudah saya ketir-ketir itu. Wah, ini tadi saya lihat ada Kiai Subhan juga, sama Kiai Amitata juga, aman. Cuman hati saya harus menunggu ini. Tapi subhanallah, semuanya ini bukan karena kebetulan. Memang semuanya sudah disetting sama guru mursyid. Kita belajar di sini istiqomah. Karena dengan karomah itu akan menghasilkan karomah. Kalau orang sudah mendapatkan karomah, ucapannya jadi kemuliaan, pandangannya pandangan kemuliaan, telinganya pendengarannya kemuliaan, gerak-geriknya serba mulia. Dan orang yang sudah jiwanya bersama yang mulia Allah, apalagi dibimbing sama guru yang mulia, maka langkah hidupnya selalu membawa kemuliaan dan selalu memuliakan orang lain. Maka bersyukur kita termasuk murid-murid Abah yang terpilih. Manakib itu tidak bisa dipaksa siapapun, karena hati itu menentukan. Bagi seorang murid yang ingin mahabbah kepada gurunya dan ingin mahabbah kepada baginda Rasul, tidak ada salah satu tempat yang paling bikin dia bisa mahabbah kecuali manakib. Kenapa kami bisa mengatakan demikian? Karena di dalam majelis manakib, majelis amalia, tentunya ditambah dengan ilmu. Maka ada hikmah amalia, ada hikmah ilmiah. Bagi yang suka, manakib tadi kan ada pembacaan Al-Quran, pembacaan sholawat, pembacaan tanbih, pembacaan tawasul, pembacaan manqobah ditutup dengan doa. Ini amalia. Tapi tidak cukup cuman amalia. Ditekankan lagi, dimotivasi lagi, dihujamkan lagi dengan hikmah ilmiah. Ditambah ilmu lagi. Supaya apa? Supaya kita semakin hari amalia kita tidak kendor, justru kita tekankan lebih dalam lagi sebagaimana air. Air kalau masih di atas daratan itu bisa juga air comberan. Tapi semakin ke dalam tidak seperti di atas. Kalau di atas bisa juga air hujan. Tapi kalau air semakin yang kita cari itu pakai sumbernya lebih dalam, lebih bersih. Bahkan di dalamnya lagi itu banyak minyaknya. Maka orang-orang yang belajar ingin menekankan amaliannya lebih dalam, maka tidak salah jika ikhwan wal akhwat mencari solusi, yaitu dengan penambahan ilmu lewat manakib. Dan alhamdulillah
manakib sekarang ini ada dua. Ada manakib online, ada manakib offline. Kalau manakib offline itu bertatap muka di daratan. Satu sama lain tahu orangnya. Tapi tidak kalah penting juga manakib online pun meskipun jauh tapi dekat. Contoh di sini ada Bu Kartiwi dari Texas, Amerika. Di sini juga ada Bu Wahyuni dari Inggris. Secara jarak jauh. Saya saja tidak tahu mana Inggris itu. Inggris itu apa di utara, apa di selatan saya juga tahu. Amerika apalagi, tidak tahu juga. Tapi setelah adanya manakib online, subhanallah, yang tadinya saya tidak kenal dengan Bu Wahyuni, saya sekarang hari ini kenal sama Bu Wahyuni. Yang tadinya saya tidak kenal dengan Bu Kartiwi, sekarang saya kenal sama Bu Kartiwi. Kenapa bisa kenal? Karena kita dikenalkan sama guru mursyid. Andaikan kita tidak dipertemukan sama guru mursyid, tentunya saya tidak kenal dengan Umi Syahid, saya tidak kenal dengan Ibu Ramayani dari Bogor, saya tidak akan kenal dengan Bu Kartiwi dari Amerika, saya tidak kenal dengan Teh Susi dari Jakarta, dari Bandung, dan yang lainnya. Tapi karena kita ini dengan barokahnya guru mursyid, dengan wasilah guru mursyid, subhanallah, yang tadinya kita bukan siapa-siapa, dan tidak kenal satu sama lain, tapi dengan wasilah guru mursyid menancapkan dengan alat dua, dzikir jahar dan dzikir khafi. Di situ jaharnya kalimat la ilaha illallah menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan kekuatan iman itu akan menghasilkan jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah. Kalau seseorang sudah berjiwa punya keimanan kepada Allah, tentunya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya dia akan menjaga lesannya dan perbuatannya. Jadi ciri orang yang beriman itu selalu menjaga lesannya dan tangannya. Apa maksudnya? Seorang ikhwan wal akhwat yang telah diberi alat iman dengan kalimat la ilaha illallah, di situ supaya ikhwan wal akhwat punya iman, beriman, yakin adanya Allah. Kalau sudah yakin adanya Allah, maka dia akan kenal persifatan-persifatannya Allah. Yang paling gampang, apa persifatan Allah? Sifatnya Allah itu Rahman Rahim. Sifatnya Allah itu punya sifat kasih sayang. Bukan pembenci. Bukan dendam. Bukan ujub. Seorang murid Abah yang cinta sama Abah, dia wajib hukumnya belajar menghilangkan sifat kedengkian. Tentunya lebih condong melihat Allah dengan rasa mahabbah kepada Allah lewat persifatan guru mursyid. Apa sifatnya guru mursyid bersama sifatnya Allah? Apa sifatnya? Sifatnya penuh kasih sayang. Guru mursyid menekankan supaya murid-muridnya jadi seorang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, tentunya dia punya persifatan apa? Kasih sayang. Kedua, seorang murid yang cinta sama gurunya, dia selalu mendukung saudaranya. Bukan memukul, bukan menghina, tapi dirangkul semuanya. Sama-sama apa? Tujuannya sama-sama khidmah kepada guru mursyid. Maka satu sama lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong, bukan menjatuhkan. Seorang murid yang mencintai gurunya, dia selalu mahabbah. Kalau sudah cinta sama gurunya, pasti mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, dia akan melakukan amalia Rasul. Apa? Selalu merangkul orang lain. Maka guru mursyid selalu mengajarkan dengan isyarah, menjalankan sholat sunnah. Apa tujuannya? Tangan kanan memegang tangan kiri. Apa maksudnya? Rangkul saudara kita yang kurang baik, jadikan baik. Bukan dipukul. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka dia selalu memuliakan orang lain.
Kenapa memuliakan? Karena persifatan orang beriman itu sifatnya selalu memuliakan, bagaimana meringankan beban orang lain, bukan memberatkan. Bagaimana selalu memuliakan orang. Dengan apa cara memuliakannya? Bisa dengan tutur kata yang baik, bisa dengan tangannya, dengan keringanan sedekahnya, melulurkan tangannya untuk meringankan beban orang lain. Bisa juga mendengarkan jeritan saudaranya. Bisa juga dia di pantatnya lama duduk untuk selalu berzikir kepada Allah. Dengan banyaknya berzikir kepada Allah, maka dia bisa menjalankan persifatan-persifatannya Allah. Ya tadi seperti apa? Rahman Rahim. Orang yang mencintai guru mursyid selalu mencontoh gurunya. Dan lihat Abah tidak pernah menjelekkan orang lain. Andaikan tidak suka, Abah diam. Dan tidak ada kata suka dan tidak suka. Abah semuanya dikembalikan kepada Allah dengan kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Seorang guru mursyid tidak pernah melihat murid-muridnya berlebihan. Melihatnya pun karena Allah. Andaikan tidak suka pun bersama Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Tidak ada kata-kata terlalu berlebihan. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Guru mursyid membimbing murid-muridnya supaya menjadi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa, ciri yang terakhir, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia itu bermanfaat hidupnya. Hidupnya bermanfaat. Bukan memanfaatkan orang lain. Makanya guru mursyid kita bersyukur, alhamdulillah kita hari ini. Andaikan kita semuanya per individu ikhwan wal akhwat murid Abah ini, andaikan kalau mendahulukan pribadi-pribadinya, mungkin kita sudah ogah-ogahan. Ngapain kita manakib seperti ini? Ngapain? Tapi karena kita belajar bagaimana kita berkhidmat sama guru mursyid, bagaimana istilahnya melestarikan amalia mursyid ini. Kata Abah dulu pernah bilang ke saya, Kiai, Thoriqoh Qadiriyah itu, kalimat la ilaha illallah itu dari Syekh Abdul Qadir. Namanya Thoriqoh Qadiriyah. Tapi sekarang Kiai, di sana, di Baghdad sudah tidak ada Qadiriyah. Bahkan anak cucunya Syekh Abdul Qadir tidak mengamalkan Qadiriyah. Justru kita ini, Abah Anom, Abah tidak menuju beliaunya, tapi Abah langsung tawadu sama gurunya karena cinta sama Abah. Abah Anom yang hari ini yang mengamankannya. Kalau bukan kita, siapa lagi Kiai yang yang melestarikan amalia ini? Ini amalia agung. Ibadah, semua ibadah itu akan diterima sama Allah selama ada iman. Selama ada iman pasti diterima sama Allah. Jika tidak disambungkan dengan iman, tidak diterima sama Allah, ditolak. Maka guru mursyid memberikan alat. Apa alatnya? Alat menancapkan alat ketauhidan. Untuk apa? Punya iman murid punya kepada Allah. Kalau sudah punya iman kepada Allah, ibadah sholatnya untuk Allah. Ibadah siamnya untuk Allah. Ibadah zakatnya untuk Allah, ibadah umrohnya untuk Allah, ibadah hajinya untuk Allah, ibadah baca Qur'annya untuk Allah. Maka guru mursyid, semua ibadah-ibadah itu digaris dengan kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tanpa iman ditolak. Maka guru mursyid, semua yang datang ke guru mursyid diajari alatnya bagaimana murid-muridnya beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, guru mursyid menancapkan zikir merasa punya Allah, zikir khafi. Beribadahlah kalian seolah-olah melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah kalian dilihat Allah. Maka guru mursyid menancapkan lagi zikirnya bukan di mulut. Kalau berzikir masih di mulut, kalimatnya bacaan zikir. Hakikat zikir bukan di mulut, tapi di bawah susu kiri 2 jari. Zikir khafi.
bukan dzikir khafif, bukan. Ada satu titik yang tidak ada suara dan lafadznya. Dzikir apa itu? Kembali ke Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal dzikir yang mengenal Allah, biar kita punya Allah, merasa punya Allah bersama Allah, kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Guru, mursyid, walian, mursyidan. Semoga ikhwan wal akhwat yang pada sore hari ini yang ikut khidmat dan ingin dicintai guru mursyid, dan tujuannya supaya mencintai Allah dan cintai Allah, tentunya kita ayo belajar istiqomah, mengamankan, melestarikan, mengamalkan amalia mursyid, terutama di antara yang lebih agung yaitu manakib. Kenapa dikatakan agung amalia ini? Karena satu, di samping amalia ditekankan dengan ilmu juga. Ilmunya untuk menekankan, memotivasi supaya kita ada himmah, ada cita-cita hidup ini selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan semangat ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya hadir, semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya lober limpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita bersama anak turun dibisahkan bisa ibadah haji umrah Makkah Madinah, termasuk murid apa yang selalu bahagia dan bahagia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia dengan berkah karma guru mursyid. Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum di sananya ada yang jemput. wabarakatuh.